Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal IPA kelas 9 bab 3, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Pernyataan tentang kromosom, DNA, dan inti sel yang benar adalah A. Kromosom menggulung di dalam DNA di luar inti sel. B. DNA dan kromosom tidak berhubungan tapi sama-sama berada dalam inti sel. C. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di luar inti sel. Atau D. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah D. DNA berbentuk heliks ganda terpilin dalam bentuk kromosom dan berada di dalam inti sel. Kalau yang untuk yang ini tinggal dihafalkan ya, karena itu udah berupa suatu kepastian. Soal nomor 2. Jika sel tubuh pada buah tomat mempunyai 24 kromosom, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya adalah A. 6 buah, B. 12 buah, C. 24 buah, atau D. 48 buah. Jawaban yang tepat adalah B. 12 buah. Simpelnya gini nih, ketika penyerbukan terjadi, maka peleburan antar sel kelamin jantan dan betina juga terjadi. Nah, itu disebut dengan diploid atau 2N. Pada soal ini, jumlahnya adalah 24 kromosom. Maka kalau ditanyakan serbuk sarinya aja atau sel kelamin jantannya aja, maka tinggal dibagi 2 atau disebut dengan haploid, N. Jadinya tinggal 12 buah. Soal nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai hukum 2 Mendel adalah A. Gen berpisah secara acak saat fertilisasi. B. Gen bertemu secara acak saat fertilisasi. Atau C. Gen berpisah secara acak saat pembentukan gamet. Atau D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Jawaban yang tepat adalah D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Hukum Mendel itu ada 2. Ada hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum Mendel 2 dikenal sebagai hukum asortasi atau hukum berpasangan atau penggabungan secara bebas. Atau bahasa Inggrisnya, The Law of Independent Assortment of Genes. Hukum ini menyatakan bahwa setiap gen atau sifat itu berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Soal nomor 4. Gen K besar mengkodekan rambut keriting dan K kecil mengkodekan rambut lurus. K besar dominan terhadap K kecil. Gen H besar itu mengkodekan warna kulit hitam dan gen H kecil mengkodekan warna kulit putih. Kombinasi dari gen-gen tersebut yang menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam adalah A. K besar H kecil, atau B. K besar H besar, atau C. K kecil H kecil, atau D. K besar H besar, H kecil. Jawaban yang tepat adalah C. K kecil, H besar, H kecil. Ini gampang banget ya, tanpa harus dibuat tabel juga. K kecil itu menunjukkan rambut lurus. Maka harus jadi K kecil agar tidak ada dominan. H besar itu menunjukkan kulit hitam. Maka harus menjadi H besar atau H besar H kecil agar ada dominannya. Jadi ya pilihan yang paling tepat ya K kecil, H besar, H kecil. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar adalah A. 123, B. 13, C. 25, atau D. 4 saja.
Jawaban yang tepat adalah C, 2 dan 5. Kalau ini tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 6. Seorang anak dapat mewarisi sifat dari A. Hanya dari ibunya, B. Hanya dari ayahnya, C. Dari ayah dan ibunya, atau D. Dari ayah atau ibunya. Jawaban yang tepat adalah C. Dari ayah dan ibunya. Namanya melalui perkawinan, terjadi penggabungan sifat. Maka sifat dari ayah dan ibunya akan turun ke anaknya. Ibarat pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Soal nomor 7. Ciri atau sifat pada manusia diturunkan dari generasi ke generasi melalui A. RNA, B. Sel telur, C. Sel gamet, atau D. Sel sperma. Jawaban yang tepat adalah C. Sel gamet. Sel gamet itu peleburan dari sperma dan sel telur. Jadi tentu sel gamet itu membawa sifat manusia dari induknya ya. Soal nomor 8. Cara berikut yang paling baik untuk menentukan apakah dua orang bersaudara adalah A. Membandingkan gen mereka, B. Membandingkan wajah mereka, C. Membandingkan sidik jari mereka, atau D. Membandingkan tipe darah mereka. Jawaban yang tepat tentu saja A. Membandingkan gen mereka. Udah sangat jelas ya, yang paling tepat itu adalah membandingkan gen. Masa iya dari muka aja? Soal nomor 9. Dua anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusun genetik mereka adalah A. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ayah. B. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ibu. C. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari ayah dan ibunya. Atau D. Bayi laki-laki mewarisi sifat hanya dari ayah dan bayi perempuan mewarisi sifat hanya dari ibu. Jawaban yang tepat adalah C. Ketika terjadi fertilisasi, maka akan membawa sifat kedua orang tuanya ya. Kalau ada anak mau satu atau kembar, tapi hanya membawa sifat ayah atau ibunya aja, itu harus dipertanyakan, anak siapa? Soal nomor 10. Pemulihan tanaman dapat dilakukan dengan cara A. Perkawinan silang, B. Penanganan hama, C. Melakukan pergiliran tanaman, atau D. Manipulasi lingkungan hidup. Jawaban yang tepat adalah A. Perkawinan silang. Pemulihan tanaman adalah metode untuk membuat jenis tanaman baru yang sifat-sifatnya lebih unggul dibanding tanaman biasa. Jadi tentu saja dilakukan perkawinan silang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Gimana? Dari 10 soal, kalian betul berapa? Seperti biasa, kalau kalian nilainya masih kurang, dipahami lagi materinya dan dicoba lagi latihan soalnya ya, sampai nilainya bagus. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.